Halo, selamat malam teman-teman. Ya, seharian ini saya lihat di media sosial, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sangat ramai ya netizen kita berkomentar tentang hasil pertandingan U23 kita tadi malam ketika dikalahkan oleh Irak dengan skor 2-1. Dan ya ada yang mendukung, ada yang nadanya hujatan, ada yang bahkan mungkin makian juga ya, dan bahkan menyerang personal atau pribadi tertentu dari pemain-pemain timnas U23 kita. Jadi rasanya saya juga terpanggil untuk membuat konten malam ini, sekaligus sedikit memberikan sudut pandang dari saya sendiri teman-teman terkait dengan hasil tadi malam. Jadi begini teman-teman, kita tahu timnas U23 kita memang tidak bisa langsung secara otomatis meraih tiket ke Olimpiade Paris, karena di pertandingan terakhir yang tadinya kita berharap bisa menjadi juara 3 atau bisa meraih juara 3 untuk lolos secara otomatis dan dengan merengkuh satu tiket ke Paris, nah itu ternyata meleset. Tapi sebenarnya bagi sebagian kita yang memahami kondisi pemain timnas U23 kita, itu sebenarnya itu bukan sebuah masalah besar teman-teman, karena pencapaian mereka sangat luar biasa, bahkan melampaui ekspektasi kita sebelum Piala Asia U23 digulirkan. Sebelum Piala Asia U23 digulirkan, kita tahu Pak Erick Thohir sendiri bersama dengan PSSI itu hanya menargetkan tim kita tuh lolos fase grup. Akhirnya mereka bisa melampaui itu. Dan coach STY pun secara pribadi menargetkan untuk masuk ke semifinal. Semua orang kaget kemarin karena kita debutan, apakah bisa atau tidak. Tapi kan ternyata 2 target itu sudah dicapai. Lalu di pertandingan terakhir ketika berhadapan dengan Irak, masa kita mau harus menang lagi? Masa kita harus menang terus, nggak pernah kalah begitu? Nah ini yang bagi sebagian netizen itu mungkin tidak terima mungkin karena tidak paham juga bahwa timnas kita yang bermain ini kan U23. Kalau U23 itu berarti kan anak-anak ini usianya dari 19 tahun sampai 22. Jadi secara emosional itu masih belum stabil, apalagi secara fisik teman-teman. Coba bayangkan 6 pertandingan dalam waktu 2 minggu lebih, itu gila itu. Liga Inggris saja yang kita tahu sangat ketat ya, itu kalau 1 minggu 2 pertandingan itu sudah protes itu klub-klub itu. Nah ini di Piala Asia ini istirahatnya kan cuma, kalau kita lihat dan kita cermati kemarin dengan baik, istirahatnya kan hanya 3 harian sampai 4 hari. Artinya kan tidak ada waktu istirahat yang cukup sebenarnya, dan itu terus-terusan sampai pertandingan yang ke-6 kemarin yang sangat menguras fisik, stamina. Maka wajar kalau di 2 pertandingan terakhir itu kita meraih hasil yang kurang baik ketika berhadapan dengan Uzbekistan dan Irak. Ya mungkin teman-teman sebagian ada yang bilang begini, loh kan Irak bisa, Uzbekistan bisa. Ya beda level lah, mereka sudah sering masuk Piala Asia, kita baru kali ini. Jadi secara mental pasti sudah beda. Maka peak performance kita itu ketika berhadapan dengan Korea Selatan kemarin tuh, kita main bagus sekali kan. Dan bahkan pertandingan sebelumnya lebih bagus lagi ketika kita mengalahkan Yordania dengan 4-1. Tapi kenapa kemudian kedua pertandingan terakhir agak menurun? Ya kita maklumi, karena memang kondisi fisik pemain kita itu sudah luar biasa terkuras. Dan satu hal lagi teman-teman, gap, jarak antara pemain utama kita dengan pemain cadangan masih jauh. Beda kemarin kalau kita lihat Irak bermain, pemain cadangnya yang masuk kualitasnya hampir sama dengan pemain utama, dan itu tidak ada di tim kita. Bukan tidak ada, tapi belum ya, kan sedang dibentuk oleh STY sekarang untuk bisa lebih bagus lagi kan, supaya tidak ada gap yang terlalu jauh antara pemain utama dan pemain cadangan itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebagai netizen, marilah kita mensupport timnas kita. Mereka sudah berbuat yang luar biasa untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Umur 19 tahun loh.
19 sampai 22 loh. Mereka sudah berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara kita. Kita umur 19 sampai 22 tahun itu ada di mana coba? Dan kita buat apa untuk bangsa dan negara? Itu pertanyaan buat kita. Jadi mari kita bijak. Jangan menghakimi mereka. Kita berikan dukungan yang maksimal supaya mereka terus berprestasi. Bahwa kemarin itu masih ada 1-2 pemain yang membuat kesalahan individu, ya tidak apa-apa, itu manusiawi. Karena pemain sekelas Lionel Messi atau Ronaldo saja, bahkan Zidane, coba lihat Zidane di Piala Dunia Prancis berhadapan dengan Italia, dia bikin kesalahan, menanduk dadanya pemain belakang Italia kan, itu seorang Zidane. Apalagi ini anak-anak yang baru umur 19 sampai 22 tahun. Jadi jangan terlalu menuntut yang berlebih. Kita mungkin menaruh ekspektasi yang terlalu berlebihan juga kayak tim kita ini. Sampai kemudian kita yang tidak menginjak bumi. Kan mereka dikasih target itu mereka sudah capai. Targetnya kan lolos grup. Itu sudah tercapai, bahkan masuk di semifinal. Jadi kurang apa coba? Maka saya kalau lihat video di YouTube juga, di beberapa channel besar itu, saya bilang aduh ini orang YouTube sudah lama tapi nggak objektif ya, masih terbawa arusnya netizen. Jadi ikut-ikutan menghakimi pemain timnas kita, itu tidak baik teman-teman. Siapa yang mensupport timnas kita kalau bukan kita? Jadi mereka dalam kondisi apapun, dalam kondisi sedang naik atau turun pun, kita tetap bersama dengan mereka. Kita berikan support yang baik supaya mental mereka tetap terjaga. Karena mentalnya terjaga, itu fisiknya pun akan terjaga teman-teman. Kita masih punya harapan. Kekalahan tadi malam melawan Irak itu bukan berarti kita habis. Memang semua kita pasti ingin agar tidak usah lewat babak playoff, tapi langsung saja menang tadi malam supaya tiket Olimpiade langsung diraih. Tapi antara impian dan kenyataan tidak selalu sama kan, karena banyak faktor ya tadi, faktor kelelahan. Jadi kelelahan fisik, mental, psikis, semuanya jadi satu teman-teman. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman, marilah kita menjadi netizen yang budiman, yang selalu memberikan support. Boleh mengkritik sekali-sekali, tapi jangan kritik yang mengarah ke individu, karena mereka sedang berjuang untuk bangsa dan negara kita, mengharumkan nama bangsa dan negara kita teman-teman. Jadi kita terus dukung pemain timnas kita. Kalau cara mendukung itu tidak perlu dengan datang ke stadion, tapi cukup dengan kita tidak mencaci maki mereka ketika mereka sedang tidak dalam performa terbaik sebagai sebuah tim. Itu sudah cukup. Dan kita berikan doa dan harapan kita. Kadang-kadang itu kan jari kita kan lebih cepat dari otak kita. Jadi ketika melihat sesuatu itu langsung tuh jari-jari tangan itu jalan dulu, mikirnya belakangan. Nah, saat ini kita harus rubah kebiasaan itu teman-teman, supaya timnas kita harapkan di waktu-waktu yang akan datang mereka bisa meraih hasil yang lebih baik lagi. Karena sebenarnya di Piala Asia U23 kali ini kita sudah meraih mimpi yang harusnya 8 atau 10 tahun lagi baru kita raih. Kan kita belum pernah masuk Piala Asia, baru kali ini. Maka target kita itu hanya lolos grup. Tapi kalau sudah sampai semifinal, harusnya itu target yang mungkin 8-10 tahun lagi baru kita capai. Tapi kan sudah tercapai hari ini. Jadi tidak usah kecewa. Apalagi sampai kemudian mengkritik para pemain kita. Karena kadang kita itu berlaku seolah-olah kita lebih pintar main bola dari mereka. Padahal mungkin kita lari 10 menit aja, ginjal mau copot, ya kan? Tapi itulah netizen. Jadi saya berharap mari kita berikan dukungan yang baik untuk timnas kita. Berhentilah menghujat mereka, tetapi sebaliknya kita memberikan support, memberikan dukungan yang maksimal untuk mereka supaya terus berprestasi. Tanggal 9 mereka akan bermain di Prancis berhadapan dengan wakil dari Afrika, Guinea. Dan kita berharap hasil yang baik akan dicapai oleh timnas U23 kita agar mencetak sejarah lagi, yaitu lolos ke Olimpiade. Karena sudah puluhan tahun kita tidak merasakan atmosfer bermain bola di Olimpiade. Kali ini kita punya kesempatannya. Jadi mari stop mengkritik, stop memaki apalagi pemain-pemain timnas kita, tapi kita dukung mereka untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa.
dan negara di kancah internasional. Oke, terima kasih dan selamat malam.